Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Zero Edu dan sekarang kita bakal coba ngelanjutin video yang kemarin tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutin sedikit ke fungsi kuadrat ya. Nah, kalau fungsi kuadrat itu sendiri dia punya notasi y atau fx ya, itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Oke, nah nanti gambarnya di grafik koordinat kartesius itu nanti bakalan berbentuk kurva ya, kurva parabola. Nah, dimana kalau misalkan nilai a-nya itu negatif, itu dia bakalan terbuka ke bawah ya, nah, atau cekung ke bawah kayak gini nih kalau misalkan A-nya negatif. Nah, kalau misalkan A-nya positif kayak yang sebelah kiri, nah jadi nanti dia bakalan cekung ke atas atau ngarahnya ke atas lah ya, terbukanya gitu. Oke, misalkan di sini kita punya suatu fungsi kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ya. Oke, nah kira-kira apa aja sih yang bisa ditanyain ya dari fungsi kuadrat ini? Yang pertama itu biasanya sumbu simetri. Oke, sumbu simetri sendiri itu kalau misalkan nanti kalian udah belajar turunan, nanti kalian tahu ini adalah x maksimum lah pokoknya. Oke, dimana rumusnya tuh secara simpelnya adalah minus b dibagi dengan 2a. Oke, kita tinggal coba masukin aja ya buat nyari nilai sumbu simetrinya. Nah, minus b-nya itu adalah minus 3 ya. Jadi minus 3 dibagi dengan 2a. Nah, a-nya adalah 1. Jadi sama dengan minus ketemu minus itu jadi plus, jadinya 3/2 ya, atau sama dengan 1,5. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk si sumbu simetri. Nah, kemudian kalau misalkan ada x maksimum berarti harusnya ada juga y maksimum ya. Nah, itu dinamakan dengan nilai maksimum dari suatu fungsi. Nah, ya dengan kata lain ya nilai dari y maksimum lah ya. Oke, rumusnya itu bisa didapat dari kalian memasukkan rumus sumbu simetri ke fungsi kuadrat. Nah, nanti kalian bisa dapat rumus dari si y maksimum itu adalah minus diskriminan dibagi dengan 4a. Oke, kita tinggal hitung aja di sini jadinya minus. Nah, rumus dari diskriminan itu adalah b kuadrat dikurang 4ac. Kemudian kita bagi dengan 4a. Nah, di sini jadi sama dengan minus. Oke, b-nya itu adalah minus 3 ya tadi. Kita kuadratkan. Dikurangin 4 kali a-nya itu adalah 1 kali c-nya itu adalah positif 2. Nah, kemudian kita bagi dengan 4a. A-nya adalah 1. Oke, di sini tinggal kita hitung jadi sama dengan negatif. Oke, minus 3 dikuadratin jadinya 9 dikurang dengan 4 kali 1 kali 2 ya. Jadi negatif 8. Oke, kemudian kita tinggal hitung juga kalau misalkan dibagi dengan 4. Di sini jadi sama dengan negatif 9 kurang 8 itu adalah min 1. Nah, di sini ketemu min lagi jadinya 1 doang ya. Nah, 1/4 gitu. Oke, di sini kita dapat dong ya x maksimum dan y maksimumnya. Oleh karena itu di sini tuh kalau misalkan nanti ditanyain ya, misalkan titik maksimumnya gitu. Ya, titik maksimum, titik minimum itu tergantung bentuk kurvanya. Nah, kebetulan di sini si fungsinya tuh nilai a-nya positif. Nah, jadi dia mempunyai titik maksimum gitu. Kalau misalkan dia mempunyai a-nya negatif, berarti dia titiknya adalah titik minimum gitu ya. Oke, jadi titik maksimumnya itu adalah ya x maksimum, y maksimum ya. Oke, jadi kita dapat sama dengan x maksimumnya tadi adalah 1,5, nah y maksimumnya itu adalah 1/4 gitu ya. Oke, kemudian kira-kira apa lagi nih yang bisa ditanyain? Oke, yang bisa ditanyain lagi tuh misalkan tipot ya, titik potong. Misalkan kita mulai dari titik potong sumbu, mau apa dulu nih? Oke, anggaplah titik potong sumbu y dulu ya. Misalkan titik potong sumbu y dulu. Ingat aja ini berlaku kebalikan. Kalau misalkan ditanyain titik potong sumbu y itu anggap aja x-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita dapat deh nanti y sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Nah, kita tinggal masukin aja x sama dengan 0. Jadi ketemu deh y sama dengan 0 kuadrat kurangin 3 kali 0 tambah 2. Nah, jadi dapat nilai dari si y-nya itu ketika x-nya 0, dia bernilai 2 gitu ya. Jadi kita dapat koordinat dari si titik potong sumbu y-nya itu adalah 0,2 ya. Nah, gitu.
Nah, terus kira-kira apa lagi nih yang bisa ditanyain? Ada titik potong sumbu Y, berarti ada juga dong ya titik potong dari si sumbu X. Nah, titik potong sumbu X ini tuh berhubungan erat ya dengan materi pemfaktoran ataupun mencari nilai X gitu lah ya, sama yang materi sebelumnya. Ya, ingat aja kalau misalkan tadi titik potong sumbu Y itu X-nya 0, kalau misalkan titik potong sumbu X itu Y-nya yang sama dengan 0 ya. Oke, di sini kita masukin aja kalau misalkan Y-nya 0 nih. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Nah, ini kita bisa faktorin ya. Jadi 0 sama dengan, nah, di sini kita faktorin jadinya X tutup kurung, di sini X ya. Intinya kita bikin template-nya dulu aja. Nah, di sini kalian cari dua bilangan yang kalau misalkan dikaliin itu tuh sama dengan positif 2, kalau dijumlahin tuh sama dengan minus 3. Nah, jawabannya adalah minus 2 dan juga minus 1 ya. Gitu. Jadi kita dapat deh X-nya tuh yang pertama tuh bisa berupa 2 ataupun X yang keduanya tuh bisa sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita dapat deh 2 titik potong sumbu X. Dimana ada titik 1,0 dan juga ada titik 2,0 ya untuk titik potong dari si sumbu X. Nah, ini juga tuh ada kaitannya juga ya antara titik potong sumbu X dengan teorema diskriminan di sini. Ya, jadi di sini dijelasin sedikit aja. Ini nginget-nginget yang kemarin. Kalau misalkan diskriminan ya, itu rumusnya kan B kuadrat dikurang 4AC. Kalau misalkan nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0, nah atau dengan kata lain negatif ya, nilai dari si diskriminannya, maka dia tuh tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini kira-kira kaitannya. Oke, kalau misalkan sekarang diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0, berarti dia menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada satu lagi, kalau misalkan diskriminannya lebih gede dari 0 nih, ya. Lebih gede dari 0. Nah, itu berarti si fungsi kuadrat tersebut dia memotong sumbu X di dua titik gitu ya, kurang lebih. Oke, kira-kira sih kalau misalkan dari suatu fungsi kuadrat ya, kira-kira yang ditanyain ya 4 inilah ya kurang lebih. Nah, sekarang misalkan dari suatu grafik kalian diminta buat mencari si fungsi kuadratnya nih ya. Oke, jadi di sini kita mau membahas yaitu membentuk fungsi kuadrat. Oke, jadi di sini tuh ada 3 tipe ya. Kita bahas dari yang pertama dulu. Itu misalkan diketahui ya. Diketahui itu 2 tipot sumbu X. Ya, nanti bakalan diketahui ada 2 titik potong sumbu X. Nah, habis itu biasa juga ditambah lagi 1 titik random nih ya. 1 titik random yang dilewati oleh si fungsi tersebut. Oke, di sini kita coba contohin langsung aja pakai soal. Misalkan di sini diketahui ada suatu fungsi ya yang melewati 2 titik potong sumbu X, misalnya 1,0 dan juga misalkan 4,0 gitu ya. Oke, nah kemudian dia juga tuh kebetulan melewati 1 titik random gitu ya, yaitu misalkan 0,-4. Nah, itu kira-kira nyari si fungsinya gimana ya? Oke, jadi di sini tuh kita punya suatu rumus di mana Y sama dengan A dikali X dikurang X1 kaliin sama X kurang X2 gitu ya. Intinya step pertama di sini kita nyari A dulu lah, intinya gitu. Oke, misalkan di sini kita yang dijadiin patokan itu untuk X dan Y-nya doang ya. Untuk X sama Y-nya itu ada dari si 1 titik random ini ya. Jadi kita coba masukin Y-nya itu adalah minus 4 sama dengan A. Nah, X-nya ini pakai si titik random ya, jadi 0. Kemudian ini juga 0. Nah, X1 dan X2-nya itu pakai dari si 2 titik potong sumbu X ya. Jadi masukin dikurang 1, terus di sini dikurang sama 4 gitu.
Oke, di sini tinggal kita lanjutin, jadinya minus 4 sama dengan A. Nah, 0 dikurang 1 itu adalah min 1 kaliin sama minus 4 ya itu. Oke, jadi kita dapat di sini minus 4 sama dengan A dikali 4. Jadi ketemu deh nilai dari si A-nya itu sama dengan minus 1 gitu ya. Oke, udah ketemu ini, sekarang tinggal kita masukin lagi aja nih ke rumusnya. Kita masukin lagi nilai si A-nya ke rumus yang baru, tapi si titik random ini sekarang nggak usah dimasukin lagi gitu. Jadi Y sama dengan min 1 kaliin X. Nah, ini kita masukin nih dua titik potong sumbu X-nya. Jadinya min 1, di sini X min 4 ya. Jadi yang nggak dimasukin yang nggak dimasukin tuh si titik randomnya ya. Nah, jadi kita ketemu Y sama dengan min 1 kaliin sama ini X kuadrat, kemudian itu min X ya, dikurang lagi sama 4X, jadinya minus 5X ditambah 4. Nah, jadi dapat deh untuk si fungsi kuadrat yang terbentuk itu adalah Y sama dengan minus X kuadrat tambah 5X dikurang 4 gitu ya. Oke, kemudian untuk tipe yang kedua itu bisa aja kalau misalkan diketahui satu titik balik ya, satu titik balik dan juga satu titik random lagi nih. Oke, misalkan di sini mempunyai titik baliknya misalkan 2, minus 4 ya. Nah, kemudian titik random yang dilewatin sama si fungsi ini tuh misalnya 0,0 deh. Oke, nah di sini kita punya rumusnya nih, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangin X X maksimum atau ya sebut aja sebagai XP lah ya, atau X puncak dikuadratin kemudian ditambahin lagi sama Y puncak gitu ya. Oke, di sini Y sama X-nya itu sama, itu dimasukin pakai si titik randomnya, jadi 0 sama dengan A. Nah, ini 0 lagi, dikurangin nanti sama si X puncaknya, dikuadratin, tambahin dengan Y puncaknya. Oke, nah untuk XP dan YP ini diambil dari si titik balik ya. Oke, di sini jadi X puncaknya itu adalah 2, dan Y puncaknya itu adalah minus 4. Oke, kita tinggal hitung aja, jadinya 0 sama dengan A, buka kurung di sini. Nah, minus 2 dikuadratin ya, jadinya positif 4. Dikurangin sama 4 gitu ya. Habis itu nih si minus 4 kita pindahin ruas aja, jadi ke sebelah kiri, jadi 4 sama dengan A dikali 4. Jadi dapat deh nilai dari si A-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Habis itu tinggal masukin lagi aja ke rumus yang tadi. Nah, tapi si titik random nggak usah dimasukin lagi ya. Nah, jadi kita dapat Y sama dengan 1 kaliin dengan X dikurang dengan X puncaknya itu adalah 2 dikuadratin tambahin dengan minus 4. Oke, tinggal kita lanjutin, jadi Y sama dengan ya 1 kan nggak pengaruh ya, jadi kita nggak usah tulis lagi. X minus 2 dikuadratin itu jadinya X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Nah, dikurangin sama 4. Jadi kita dapat deh ya, untuk si fungsinya itu adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X. Karena di sini positif 4 dikurangin 4 itu habis gitu ya. Nah, oke. Kalau misalkan sekarang ada satu tipe lagi nih, yaitu diketahui misalkan si fungsi ini tuh melewati 3 titik random nih. 3 titik random. Ya, di sini kita misalin aja dia tuh ngelewatin titik-titik 3,2. Terus misalkan 0,2 dan juga misalkan 2,0. Nah, kira-kira dia bentuk fungsinya kayak gimana ya? Gitu. Oke, kalau misalkan 3 titik random kayak gini, nggak ada cara lain selain kalian pakai rumusnya lagi ya. Kalian kembali lagi ke notasi awalnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadi nanti bakalan terbentuk SPLTV ya. Nah, jadi nanti dari si SPLTV-nya kalian eliminasi dan substitusi, nanti ketemu ABC-nya. Oke, kita praktekin aja. Misal kita urusin si koordinat 3,2 dulu ya. Nah, kita masukin 3 ini sebagai X-nya, 2 ini sebagai Y-nya. Jadi kita dapat 2 sama dengan, nah, A dikaliin dengan 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C.
gitu ya. Nah, jadi kita dapat 2 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita misalkan urusin yang titik 0,2 deh. Oke, kita masukin aja sekarang si Y-nya itu adalah si 2 ya. Nah, sama dengan, nah di sini X-nya 0 nih ya. Nah, berarti A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Nah, jadi dapat deh nilai dari 2 itu sama dengan, ya langsung C aja ya, karena di sini 0 kuadrat kan 0, B kali 0 juga 0 gitu ya. Oke, kemudian kita urusin satu titik lagi, yaitu si titik 2,0. Nah, dimana nilai Y-nya itu 0 sama dengan A buka kurung 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C gitu ya. Oke, di sini jadinya 0 sama dengan 4A tambah 2B gitu ya. Oke, di sini kita kebetulan udah ada yang langsung ketemu nih ya, yaitu nilai si C-nya tuh langsung 2 gitu. Nah, ini tuh udah mempermudah banget lah gitu ya. Jadi di sini kita tinggal masukin aja, jadinya 2 sama dengan 9A tambah 3B. Nah, tambah 2 ya, kita masukin C-nya, kita ganti sama 2. Nah, kemudian kita tinggal pindahin ruas ke sebelah kiri ya, jadi 2 kurang 2 atau dengan kata lain 0 itu sama dengan 9A tambah 3B gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan juga sama, 0 sama dengan 4A tambah 2B tambah 2 ya. Nah, tinggal pindahin ruas ke sebelah kiri, jadinya minus 2 sama dengan 4A tambah 2B. Nah, di sini udah terbentuk 2 persamaan ya. Nah, di sini kita bisa lakuin eliminasi dan substitusi untuk 2 persamaan ini. Nah, dimana kita ada persamaan yang pertama tuh si 9A tambah 3B sama dengan 0, dan juga ada si 4A tambah 2B sama dengan minus 2. Oke, di sini kalau misalkan kalian mau sederhanain dulu boleh ya masing-masing gitu. Nah, misalkan untuk yang persamaan di atas itu misalkan kita bagi 3 ke 2 ruas gitu ya. Jadi kita dapat 3A tambah B sama dengan 0 gitu ya. Kemudian untuk yang di bawahnya misalnya itu kita bagi 2 aja ke 2 ruas. Jadi 2A tambah B sama dengan minus 1. Oke, sekarang tinggal kita kurangin aja ya, kita eliminasi si B-nya, jadi kita dapat 3A kurang 2A itu adalah A sama dengan, nah 0 dikurang minus 1 jadinya 1. Oke, kita dapat A-nya adalah 1. Nah, sekarang buat nyari B-nya tinggal kita masukin aja ke salah satu ya. Misalkan kita masukin ke 3A plus B sama dengan 0. Oke, 3 kali A-nya 1 tambah B sama dengan 0, jadi kita dapat B-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi di sini kita ketemu deh ya ABC-nya. Nah, sekarang tinggal masukin ke notasi awal, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadinya Y sama dengan A-nya itu 1 ya, jadi X kuadrat doang. Kemudian B-nya itu adalah minus 3. Jadi tulis minus 3X. Nah, kemudian untuk nilai C-nya itu adalah positif 2. Ya udah. Jadi ketemu deh untuk si persamaan kuadratnya. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. Jangan lupa juga bagi yang berminat untuk mengikuti bimbel Zero Edu bisa hubungi kontak yang tertera. Terima kasih.